Menko Marinvest, Pak Menkes, Bapak Ibu yang kami hormati, media cetak, media elektronik. Pertama dapat kami sampaikan tadi arahan Bapak Presiden ini juga terus didorong bagi mereka yang belum divaksin, terutama para lansia dan komorbid, dan ini agar terus menjadi prioritas dan terutama juga diberikan screening awal di rumah sakit. Kemudian berikut tentu Bapak Presiden meminta juga agar telemedicine berjalan, ketersediaan obat disiapkan baik oleh Pemda maupun di apotek-apotek. Dan selanjutnya peningkatan disiplin prokes dan percepatan vaksinasi di seluruh daerah. Terkait dengan luar Jawa Bali, kita lihat arti memang secara rata-rata naik sekitar 1,18 di seluruh pulau kecuali Maluku. Kemudian terkait dengan kasus di luar Jawa Bali terjadi kenaikan walaupun proporsinya sekarang mencapai 23% dari kasus aktif nasional atau 124.714 dari 536.358 dan pemerintah terus memantau dan menyiapkan langkah karena ini puncaknya dalam 2-3 minggu ke depan yang perlu diantisipasi. Terkait dengan kasus bor yang tinggi dan kasus yang di atas 10.000, kita lihat di Sumut bornya 31% dengan konversi 19%. Demikian pula Sulawesi Selatan bornya 30%, konversinya 16%, dan Kaltim bornya 29%, konversinya 23%. Nah, meskipun kasus meningkat secara keseluruhan, keterisian rumah sakit masih terkendali. Secara nasional 38%, namun di luar Jawa Bali kurang dari 30%, kecuali Sumatera Selatan, Sulut, Sulteng, Bengkulu, Lampung, Kalsel, dan Sumut yang antara 35 sampai dengan 31%, yang tinggi di Sumsel 46%. Kemudian dari segi isolasi terpusat, keseluruhannya sebesar 5,89%. Nah, kemudian dari jumlah isoter yang tersedia, ini jumlahnya bisa ditingkatkan. Pada saat sekarang tersedia di 9.723 tempat tidur, dan ini bisa ditingkatkan ke 48.799. Nah, dari 29.000 yang tersedia baru terisi sebesar 5,89%. Nah, terkait dengan vaksinasi, dosis pertama masih di 3 provinsi yang di bawah 70%, yaitu Maluku, Papua Barat, dan Papua. Dosis kedua yang di bawah 50% adalah Kalsel, Sultra, Sulteng, Sulbar, Maluku Utara, Aceh, Papua Barat, Maluku, dan Papua. Kemudian terkait dengan vaksin booster, ini di seluruh provinsi luar Jawa Bali masih di bawah 10%, dan capaian lansia masih ada 7 provinsi yang di bawah 60%, di mana untuk dosis 2 ada 25% yang di bawah 60%. Arahan Bapak Presiden, dosis kedua dan lansia ini dipercepat, dan ini menjadi indikator yang penting diperhatikan. Kemudian juga disampaikan terkait dengan Mandalika, kita akan ada MotoGP 4 Maret di Qatar dan 18-20 Maret di Mandalika. Pre-season test tanggal 11-13 yang lalu berjalan secara baik, dihadiri oleh 24 pembalap, 600 official, dan pada saat MotoGP akan diperkirakan sebanyak 2.500 official, dan bandara internasional juga sudah siap menerima charter flight, dan kapasitas penonton dipersiapkan 100.000, dan juga Inmendagri telah siapkan untuk pencegahan dan penanggulangan COVID dalam penyelenggaraan MotoGP. NTB sendiri kemarin sudah melampaui daripada Delta, namun NTB siklusnya sudah mulai menurun, dan vaksinasi dosis pertama sudah 90%, dosis kedua 63,2%, dan dosis ketiga yang perlu ditingkatkan dari 2,4. Nah, kemudian juga dapat disampaikan untuk G20 seluruh SE Satgasnya sudah diterbitkan,
dan berbagai kegiatan di bulan Februari ini dijalankan secara virtual dan hybrid, lebih dari 17 agenda, baik itu dari finance track, Sherpa track, engagement group maupun working group. Selanjutnya Bapak Presiden juga meminta agar tagihan rumah sakit untuk segera diselesaikan oleh Menteri Keuangan, dan ini akan diselesaikan Menteri Keuangan secara bertahap, termasuk persiapan NIPA-nya. Sedangkan program khusus untuk dagang kaki lima, warung dan nelayan, ini kemarin keputusan Permenhan-nya sudah, sekarang tinggal dari pedoman umum dari Kapolri yang sedang disiapkan, dan ini diharapkan di bulan Februari ini program ini bisa berjalan. Demikian, terima kasih.